Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Irnawati dari kelompok 3 PTUC. Di sini saya sedang berada di perkandangan ayam broiler di Desa Padesan Cilek, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem perkandangan, pemberian pakan, minum, serta biosecurity di peternakan ini. Kandang broiler ini terletak jauh dari pemukiman warga dan berada di tengah-tengah sawah, sehingga kandang ini sudah memenuhi syarat sebagai pendirian suatu peternakan karena terletak jauh di tengah sawah untuk menghindari polusi udara yang ditimbulkan dari suatu peternakan. Close house CV Melati ini terdiri atas 2 lantai kandang yang masing-masing lantai dapat berkapasitas 20.000 ekor broiler. Untuk arahnya membujur dari ujung timur hingga ke ujung barat, bertujuan agar radiasi matahari yang diterima dapat optimal baik pada ujung depan maupun ujung belakang close house. Kandang close house ini tidak dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah untuk ayam yang telah mati, karena nantinya ayam yang telah mati akan langsung diambil oleh warga sekitar dijadikan sebagai pakan lele. Untuk sistem evaporasi pada kandang close house ini dilengkapi cellbag dan juga tirai dalam, berfungsi sebagai alat pintu masuk sirkulasi udara luar untuk menjaga agar suhu kandang tetap dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya, ada sistem sanitasi dan kebersihan kandang. Kebersihan kandang pada close house ini sudah cukup baik karena terdapat perbedaan antara kandang bersih dan juga kandang kotor. Selain itu, kebersihan peralatan kandang yang telah digunakan langsung dicuci dengan menggunakan penambahan obat dan cairan disinfektan lainnya. Untuk meningkatkan imunitas ayam broiler dan menghindarkan dari terserangnya penyakit, maka ayam broiler diberi tambahan jamu serta obat yang dicampurkan ke dalam air minum. Pemberian jamu dan obat ini dilakukan setiap hari pada sore hari. Untuk jenis obatnya disesuaikan dengan umur dan periode ternak. Selanjutnya, konstruksi kandang. Kandang broiler ini tersusun atas 2 lantai dengan dinding kandang terdiri atas besi atau baja ringan dengan tiang terbuat dari beton. Selanjutnya, untuk atapnya merupakan tipe atap gable atau tipe A dengan bahan berupa galvalum. Pemilihan tipe A ini dikarenakan sirkulasi udara yang dihasilkan akan lebih baik dari tipe lainnya, dan galvalum dipilih karena harganya yang lebih murah dan ketahanannya yang lebih optimal. Selanjutnya ada lantai kandang. Lantai kandang terdiri atas besi atau baja ringan yang di atasnya diberi liter berupa sekam. Pemberian liter atau sekam ini diberikan pada 1 atau 2 hari menjelang DOC datang. Selanjutnya akan dilakukan pergantian liter dimulai ketika broiler berumur 15 hari dan dilakukan pergantian secara kontinu ketika dirasa sekam sudah terlalu banyak tercampur dengan ekskreta sehingga sekam bentuknya menggumpal dan terasa dingin. Selanjutnya ada feeding system. Feeding system yang diberlakukan di dalam close house ini sudah secara otomatis melalui hopper. Hopper merupakan tempat penampung dan pendistribusian pakan sebelum memasuki pen feeder. Pen feeder sendiri merupakan tempat pakan fase finisher pada ayam broiler. Di dalamnya terdapat suatu sensor yang mengindikasikan apakah jumlah pakan yang terkandung mencukupi atau tidak. Selanjutnya, untuk ayam broiler fase starter digunakan tempat pakan berbentuk baby chicks. Pemberian pakannya hanya dapat melalui manual.
Selanjutnya, peralatan perkandangan. Yang pertama, ada nipple drinker. Nipple drinker merupakan saluran air minum broiler di dalam closed house. Nipple drinker ini menggantung di dalam kandang, sehingga tinggi rendahnya dapat disesuaikan menurut umur broiler. Di dalam satu lantai kandang closed house ini terdiri atas 4 baris nipple drinker yang memanjang dari ujung hingga ujung kandang. Yang kedua, ada pen feeder. Pen feeder merupakan tempat pakan otomatis broiler pada fase finisher. Di dalam pen feeder ini terdapat suatu sensor yang mengindikasikan jumlah dari pakan, sehingga apabila pakan habis, pen feeder akan terisi secara otomatis. Di dalam kandang, setiap lantai terdiri atas 3 baris pen feeder. Selanjutnya, ada heater. Heater merupakan pemanas otomatis yang diatur oleh panel kontrol. Apabila suhu dirasa terlalu dingin, maka heater akan menyala. Dalam satu lantai kandang terdiri atas 2 heater. Yang ketiga, ada blower. Blower digunakan untuk mengatur masuknya udara, sehingga sebagai pengaturan suhu. Dalam setiap lantai kandang terdiri atas 7 buah blower. Panel kontrol. Panel kontrol merupakan otak pengendali yang mengatur seluruh sistem yang bekerja di dalam closed house secara otomatis. Panel kontrol ini mengatur jalannya hopper dan juga alat pengaturan suhu dan kelembapan udara di dalam kandang. Blower dan juga heater akan menyala sesuai dengan kondisi suhu, apakah terlalu panas atau terlalu dingin. Gudang pakan terletak pada bagian luar, tepatnya pada bagian depan dari masing-masing lantai kandang. Gudang pakan ini sudah dilengkapi dengan palet yang berfungsi sebagai pembatas antara pakan dengan lantai kandang, sehingga kondisi pakan akan tetap optimal dan terhindar dari segala cemaran. Gudang pakan ini terletak dekat dengan hopper atau tempat penampung pakan, sehingga akan lebih memudahkan dan pengefisienan dalam pemasukan pakan ke dalam hopper. Selanjutnya, watering system. Pada watering system ini terdiri atas tandon, medikator, regulator tekanan air, dan juga nipple drinker. Melalui watering system ini, proses pemberian pakan pada ayam secara ad libitum diberlakukan. Pada peternakan ini, tandon terdiri atas 2 tabung besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk 2 lantai kandang. Evaluasi yang dapat saya berikan untuk peternakan ayam broiler ini, semuanya sudah cukup bagus, semua aspek sudah memenuhi kelayakan dari sistem perkandangan closed house pada umumnya. Tetapi untuk sistem biosecurity-nya masih kurang karena tidak adanya peraturan khusus bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam kandang. Tidak adanya peralatan atau pakaian khusus yang harus dikenakan serta kurangnya disinfektan yang diberikan untuk setiap dari masing-masing orang tersebut. Cukup sekian dapat saya sampaikan dari materi acara 4 yaitu sistem perkandangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.